Halo, ketemu lagi dengan saya di sini Uri Kartopati dari PB Percasi yang ditemani lagi-lagi oleh GM Susanto Megaranto selaku coach dari tim Young Stars yang saat ini sedang main di Percasi Invitation Match 2026. Coach Santo ini membawa tim Pelatnas Catur Junior The Dream Team Reborn. Bener ya? Ini yang main semua nih di sini. Melawan para senior. Nah di babak 45 kira-kira ada yang bisa disampaikan nggak coach? Apa yang menarik? Iya, ada partai menarik nih di sini di Pak Joni Jurumasa dengan megang buah putih melawan Arjuna Satria Pamungkas. Oke, itu babak 4 ya? Di babak keempat ya. Nah, gimana tuh coach? Iya, sangat kontras ini memang perbedaannya gayanya. Pak Joni dengan gaya defense yang sangat kuat, sementara Arjuna dengan agresifnya nih, jiwa mudanya. Jadi memang pertempuran seru, memang salah satu terbaik untuk membongkar pertahanan dari Pak Joni itu. Jadi caranya dan berhasil ya? Sangat baik ya dari Arjuna dari game. Nah kalau boleh diceritain sedikit, Arjuna ini di Pelatnas termasuk pemain yang seperti apa gitu, tipe permainannya atau dia udah berapa lama bergabung di Pelatnas gitu? Ya kalau dari profilnya dia baru sih mungkin baru 1 tahun kalau dia agak terlambat daripada yang lainnya. Tetapi dia mungkin dia juara karena dia juara kelompok 17 tahun Kejurnas ya waktu itu. Jadi kita rekrut ya awal-awal mungkin ya dalam proses ya biasa latihan. Tapi selama setahun berjalan hasilnya oke ya? Iya udah ada progres, sekarang dia udah mulai sabar. Biasanya dia mainnya agresif tanpa mungkin nggak terlalu banyak konsep ya. Jadi memang sekarang udah mulai sabar dengan openingnya juga yang lebih memilih condong nggak terlalu terlalu agresif kayak gitu. Oke, jadi mungkin perlu digarisbawahi juga bahwa dalam bermain catur agresif penting tapi tidak di semua tempat harus agresif gitu konsepnya harus jelas terutama di opening gitu. Mungkin buat teman-teman para pecinta catur dan para murid-murid catur juga gitu kira-kira harus didengerin nih dari Coach Santo bahwa opening tuh penting banget juga. Jadi jangan nggak ada konsepnya kalau bikin opening kira-kira gitu ya. Nah ini tuh dibuktikan dari partainya Arjuna dan Pak Joni. Mulai dari segi opening, dari perjalanannya game dia ada keterlambatan dari Pak Joni dengan permainannya terlalu defend. Ya dia dimanfaatkan oleh keagresifan dengan Arjuna. Dan sehingga akhirnya Arjuna bisa melampaui serangannya. Oke, di babak berikutnya di babak kelima gimana tuh coach? Siapa yang kira-kira menarik untuk diulas? Nah di sini ada Safira Devi melawan Pak Irwanto. Safira dengan megang buah putih nih. Ya terkenal kita tahu Pak Irwanto sangat terkenal di opening, sangat solid openingnya, sangat baik karena nggak terlalu banyak variasi karena dia mendalami sangat jago di mendalami openingnya. Nah, jadi Safira mencoba untuk membongkar nih pertahanan dari Pak Irwanto dengan persiapan. Nah, dari kedua pemain ini persiapannya sangat baik nih, kedua pemain udah saling beradu ilmu di pembukaan sampai akhirnya di permainan akhir ending pion yang sangat bagus. Safira bisa memenangkannya di ending pion. Jadi ini lagi-lagi bahwa pemain junior atau pemain muda nih nggak perlu takut juga sama seniornya walaupun udah jelas dia punya track record dengan opening yang sangat tertata, rapi, dalam gitu. Ternyata Safira bisa membuktikan untuk membongkar itu semua. Jadi memang lagi-lagi harus percaya dirinya harus tinggi juga ya. Iya, yang saya senang mungkin dari kemenangan dari Safira bisa memenangkan lewat permainan akhir endingnya. Endingnya yang bagus berarti. Endingnya bagus karena mungkin kalau misalnya dia menang di middle game, blunder itu mungkin suatu keberuntungan. Tapi kalau udah sampai akhir, berarti dia sudah melampaui permainannya dia melawan senior udah mulai bisa. Dia sampai dari awal opening, middle game sampai ending udah tahan tuh sampai situ permainannya. Berarti sebetulnya dia bisa dibilang bahwa pemain yang juga sangat fokus dan tertata dengan apa yang dia mau gitu ya. Artinya dia jalanin terus-menerus sampai di ending. Mulai dengan kesabarannya, nggak selalu harus menang cepat. Misalnya kan biasanya jiwa muda di middle game harus menang nih cepat melawan senior. Tapi dia udah mulai bisa karena bermain imbang terus, sabar sampai akhir permainan akhir. Jadi dia ngelayanin terus sampai akhirnya seniornya mungkin luput atau kadang-kadang kalau kebetulan di kegiatan ini para senior kan usianya di atas 50 ya, 60 bahkan 70. Kebanyakan kadang-kadang katanya
suka pas ngeliat di papan gitu luput, jadi dia lupa Main rel ya. posisi-posisinya, sehingga nah itu mungkin ya seperti itu yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemain junior kita. Kira-kira seperti itu. Ada tambahan lain nggak, Coach? Ya, kalau dari keseluruhan sih memang tim junior kita unggul nih di babak 4 dan 5. Berapa kita keunggulannya, Di tim? babak keempat skornya 8,5, 3,5 Wow, keren ya. untuk yang star. Dan di babak kelima juga unggul lagi nih, 7,5, 4,5. Oke, jadi udah dominan. Dominan dari babak 4 dan 5 ketahuan lah bahwa jiwa muda dan para pemain junior ini memang punya jam terbang mungkin belum terlalu tinggi seperti seniornya, tapi semangat untuk berjuangnya ya, ngelawannya ada kelihatan. Oke, terima kasih Coach. Sekali lagi buat sahabat pecinta catur semua yang saat ini sedang terus menerus memperhatikan atau ngikutin kegiatan Percasi Invitation Match 2026 dan ingin terus tahu bagaimana kabar dari para pecatur muda kita yang melawan para senior, jangan lupa terus ngikutin di Sjoa TV yang akan kita tayangkan setiap hari dari babak per babaknya, kira-kira seperti itu. Sampai ketemu lagi besok, bye.